warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Saniandra, asal sekolah SMA Negeri 2 Kalianda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat resensi dari sebuah film yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Surat Kecil untuk Tuhan merupakan sebuah film drama dan biografikal Indonesia yang diangkat dari kisah nyata. Film ini ditulis oleh Agnes Danovar dan diproduksi oleh Skylar Pictures dengan produser Sarjono Sutrisno dan disutradarai oleh Haris Nizam dengan penulis skenario Baby Hasibuan. Film ini dirilis pada tanggal 7 Juli 2011 dengan durasi film 100 menit. Berikut ini adalah nama-nama pemain film Surat Kecil untuk Tuhan. Yang pertama ada Alex Komang sebagai ayah Keke dengan nama Jody Tri Aprianto. Yang kedua ada Dinda House sebagai Gita Sesawanda Cantika atau Keke. Esa Sigit sebagai pacar Keke Andi. Ranti Purnamasari sebagai ibu Keke Nandita. Dwi Andika sebagai kakak Keke Kiki. Egy John Forsyth sebagai kakak Keke Cika. Dan Harry Safala sebagai supir Keke, Pak Yus. Film ini bercerita tentang kisah nyata dari perjuangan hidup seorang gadis yang bernama Gita Sesawanda Cantika atau biasa dipanggil Keke. Gadis remaja berusia 13 tahun yang cukup beruntung karena lahir dari keluarga yang berada. Memiliki 2 orang kakak laki-laki bernama Cika dan Kiki. Orang tua yang sangat menyayanginya walaupun sudah bercerai, dan juga Pak Yus, ajudan sang ayah. Keke juga dikelilingi 6 sahabat karib yang selalu setia menemaninya. Hidupnya pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang kekasih yang juga begitu menyayanginya, yaitu Andi. Semuanya tampak begitu sempurna sampai pada tahun 2003 dokter menyatakan bahwa Keke mengidap kanker. Keke harus kehilangan masa remajanya demi berjuang melawan kanker ganas yang ia derita. Kanker itu bernama rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak, yang merupakan kanker pertama di Indonesia dan biasanya penderitanya adalah lansia, sehingga membuat para dokter bertanya-tanya. Gadis cantik itu pun berubah menjadi monster, hingga terpaksa harus menjalani serangkaian kemoterapi dan radiasi hampir setahun lamanya. Akibatnya, semua rambut Keke sedikit demi sedikit mulai rontok, kulitnya mengering, dan sering mual-mual, sampai pada akhirnya Keke dinyatakan sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tidak disangka, setahun kemudian pada 2004 kanker itu kembali, lebih parah dan mematikan. Segala pengobatan telah dilakukan namun kanker itu sangatlah ganas. Prinsipnya, Keke tidak akan menampakkan kesedihannya karena ia ingin menjalani hidup dengan bahagia bersama orang-orang di sekitarnya. Dan Keke juga ingin tahu bagaimana kelak ia akan dikenang oleh orang-orang di sekitarnya. Keke berhasil bertahan hampir setahun. Sampai pada akhirnya Keke sadar dan menerima kenyataan bahwa kanker tersebut tidak dapat disembuhkan karena sudah terlalu menyebar. Sampai pada akhirnya Keke meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2006. Kelebihan dari film ini adalah dapat membuat penonton terhanyut dalam film tersebut. Kisahnya yang diangkat dari kisah nyata yang sangat menyentuh dan juga mengajarkan kita agar selalu ikhlas dan tabah saat menerima cobaan dari Allah. Dan yakin bahwa setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Dan juga mengajarkan kita pentingnya arti sebuah persahabatan. Film ini sebenarnya hampir tidak memiliki kekurangan. Tetapi ada satu kegiatan pada bagian film ini yang tidak dapat kita contoh, yaitu pada saat Abang Keke melakukan balapan liar. Demikianlah resensi film Surat Kecil untuk Tuhan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.